Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rodia Abbas, NIM 2014-1062 dari kelas Ekonomi Syariah B, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu menjalankan tugas yang telah diberikan oleh salah satu dosen kami dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban yang sudah saya kirimkan mengenai ujian tengah semester yang telah dosen kami berikan. Soal yang pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang korupsi dan apa bedanya dengan pendidikan anti korupsi? Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, dari pengertian di atas itu yang telah saya paparkan, kita bisa ketahui bersama bahwa korupsi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan banyak orang. Bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan banyak orang. Terus apa bedanya dengan pendidikan anti korupsi? Dari kata pendidikan artinya berarti memberikan pengetahuan kepada orang-orang, kepada masyarakat. Jadi pendidikan anti korupsi berarti pengetahuan untuk bagaimana caranya kita menjadi anti terhadap korupsi, ataupun kita tahu bagaimana di dalam pendidikan anti korupsi ini kita belajar tentang apa sih sebenarnya korupsi ini, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya. Terus siapa saja yang sudah melakukan korupsi, terus bagaimana cara penanganannya, terus hukum-hukumnya seperti apa, atau pasal-pasalnya seperti apa. Nah, di pendidikan anti korupsi ini kita juga ditanamkan tentang moral-moral agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi, dan semoga kedepannya tidak ada lagi tindak pidana ataupun kasus-kasus korupsi yang akan terjadi. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan jenis-jenis korupsi beserta contoh-contohnya. Jadi jenis-jenis korupsi yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Terdapat pada pasal 2 ayat 1, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan paling banyak yaitu 1 miliar. Keuangan negara sini menjelaskan tentang merugikan keuangan negara sini menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang telah mengambil uang dari pemerintah atau korupsi terhadap uang pemerintah. Di sini bisa saja kita ambil kasus bansos, yaitu salah satu orang yang dipercayai oleh pemerintah untuk menjalankan tugas membagikan bantuan-bantuan sosial untuk orang-orang yang terkena dampak COVID. Justru dia mengambil keuntungan di balik itu. Dia mengambil 10.000 setiap satu macam bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah suap menyuap. Suap menyuap ini sering terjadi di beberapa tempat, bahkan sering kita dengar kasus-kasusnya. Yaitu suap menyuap di sini apabila ada hakim, pengacara, jaksa ataupun kepolisian yang sementara menangani sebuah kasus, namun mereka disuap. Mereka disuap dengan alasan supaya mengurangi tindak pidana, mengurangi sanksi yang akan diberikan kepada koruptor tersebut. Terus penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Ini dijelaskan ada kasus dengan terdakwa Thomas Zahrias, mantan Direktur CV Mitra Sejahtera Abadi, warga Lembah Dieng, Kecamatan Dau, Kabupaten, dikatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebanyak 900 juta.
Jadi dengan jabatannya itu dia menggelapkan dana yang sangat besar, yang itu sangat merugikan perusahaan dan juga termasuk merugikan pemerintah. Terus pemerasan. Pemerasan sini biasa dilakukan oleh, yang saya ketahui adalah kepolisian. Apabila kita ditilang, kita seharusnya mendapatkan kartu peringatan. Kartu peringatan ini kita harus bawa ke sidang. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran lalu lintas. Namun biasa terjadi di situ para polisi mengatakan bahwa sudah bayar saja 100.000 ataupun 200.000, maka saya loloskan kamu, tidak perlu ke sidang. Nah, itu bisa dikatakan dengan pemerasan. Uang yang seharusnya tidak kita berikan kepada kepolisian. Terus perbuatan curang. Perbuatan curang ini misalkan penjual bangunan yang tadinya mengatakan bahwa dia menjual salah satu cat ini dengan harga 20.000. Namun ketika sementara pembayaran, dia mengganti harga 20.000 itu menjadi 30.000. Itu namanya bisa dibilang dengan kecurangan. Kalau hal-hal seperti itu justru sebenarnya kecil, cuman kita lihat hal-hal kecil, tapi itu sudah termasuk dalam korupsi. Terus benturan kepentingan dan pengadaan. Kadang kalau misalkan kepolisian ataupun kejaksaan melakukan tugas, maka dia melihat sepenting apa orang yang mereka tangani permasalahannya. Nah, di sini justru termasuk korupsi karena orang-orang lebih memilih para petinggi-petinggi, mereka lebih memilih petinggi-petinggi dibandingkan orang-orang rendah yang sedang mengalami permasalahan. Terus gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang sebenarnya bersifat korupsi, namun orang-orang mengatakan itu hanyalah hadiah. Hadiah itu kalau misalkan nominalnya mungkin di bawah 10 juta ataupun di bawah 20 juta, itu mungkin masih disebut dengan hadiah. Tapi kalau sudah di atas, maka itu bisa disebut dengan korupsi, atau bisa juga disebut dengan suap menyuap. Terus pertanyaan nomor 3 adalah, apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi padahal hukuman penjara yang diberikan seumur hidup dan denda minimal 200 juta? Orang melakukan korupsi itu bukan hanya semata-mata karena longgar ataupun hukum lemah gitu. Karena memang benar hukum di Indonesia itu begitu lemah. Tapi dengan setiap bertambahnya tahun, tarif hidup makin naik, orang-orang membutuhkan uang lebih untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu salah satu alasan yang mendasar kenapa orang bahkan bisa berani untuk korupsi. Padahal mereka tahu bakalan dihukum seumur hidup. Tapi sampai sekarang dalam sejarah Indonesia belum ada satupun permasalahan yang kasusnya korupsi tetapi dihukum mati. Berbeda dengan kasus-kasus narkotika ataupun terorisme. Narkotika dan terorisme ini padahal digolongkan dalam kejahatan yang besar. Begitu juga korupsi, digolongkan dalam kejahatan yang luar biasa. Maka seharusnya pemerintah itu harus lebih mengutamakan bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi ini, gitu. Terus yang keempat, apakah lembaga korupsi baik KPK, Kejaksaan, Kepolisian di Indonesia telah menuntaskan para koruptor? Menurut pendapat saya, belum sepenuhnya tuntas. Karena fakta yang bisa kita lihat bahwa banyak sekali hukuman yang tidak seharusnya diberikan kepada pelaku, ataupun kita bisa lihat orang-orang yang hanya melakukan kejahatan kecil justru lebih besar hukumannya atau sanksinya dibandingkan para koruptor.
Sedangkan koruptor-koruptor ini mengambil uang yang begitu banyak dari pemerintah ataupun dari perusahaan ataupun dari manapun. Yang uang-uang tersebut itu seharusnya dialokasikan kepada sesuatu hal yang lain, akhirnya menjadi kerugian untuk negara. Terus para koruptor ini hanya dirampas kemerdekaannya untuk sementara. Terus diwajibkan untuk membayar denda yang tidak sesuai dengan apa yang mereka tinggalkan, atau apa yang mereka timbulkan gitu. Jadi sangat-sangat seharusnya kejaksaan itu, kepolisian dan hakim itu harus lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya, karena korupsi ini, jika misalkan koruptor ini dia sudah dipenjara, terus sudah membayar denda, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan korupsi lagi, karena cuman segitu hukuman yang diberikan itu. Terus ada juga, jika kita lihat akhir-akhir ini, KPK sedang dilemahkan dengan pemberhentian para anggota yang kompeten di bidangnya, dan perekrutan atau penerimaan aparatur sipil negara yang baru, yang soal-soalnya itu tidak masuk di akal. Terus banyak juga kasus-kasus besar yang ditutupi, seperti kasus bansos yang ditutupi oleh kasus jual beli benih lobster. Sini kan bansos ini itu sangat-sangat menjadi perhatian besar seharusnya oleh masyarakat. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini, kurangnya tempat bekerja, terus taraf hidup makin naik, harga beras naik, harga minyak naik, itu justru diambil, ataupun kita uang yang dana-dana yang seharusnya diberikan kepada kita justru diambil oleh mereka. Dan makin sulitnya lagi apabila hasil korupsi itu diberikan kepada ke luar negeri, dialokasikan ke luar negeri, makin sulit untuk kita mengambilnya kembali. Terus pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana jika para koruptor di Indonesia diterapkan hukuman mati seperti di negara Arab? Jika para koruptor diberikan sanksi hukuman mati, nanti pasti akan ada pro dan kontra di antara para kalangan. Jika hukuman mati diterapkan, maka Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat korupsi yang rendah jika diterapkan. Namun apabila jika tidak diterapkan, seperti halnya yang terjadi kemarin-kemarin ini, banyak sekali orang-orang yang korupsi tanpa pikir panjang, karena hukuman yang diterapkan itu begitu lemah, hanya membayar denda, hanya dipenjara. Kalaupun dipenjara, kemungkinan dia naik banding untuk minta dikurangi hukumannya bisa. Itulah lemahnya hukum.